Selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab ke-28, Ciuman Terakhir. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Malam harinya Kenan bersiap untuk tidur. Seharian, ia menemani Hanin di dalam kamar ini, hingga bekerja pun di dalam kamar ini. Walau berada di satu ruangan seharian, tapi tidak terlalu banyak percakapan yang terjadi pada keduanya. Mereka hanya bertanya dan menjawab seperlunya. Padahal sebenarnya Hanin adalah tipe wanita yang supel dan banyak bicara. Namun setelah apa yang terjadi pada dirinya kemarin, membuat Hanin enggan bersikap manis pada Kenan. Walau Kenan sudah menunjukkan sikap yang manis terhadapnya. "Mau apa?" tanya Hanin heran, karena Kenan hendak merebahkan diri di sampingnya. Saat ini Hanin sudah bisa menggerakkan tangannya bebas, karena jarum infus itu sudah tak lagi menancap di punggung tangannya. "Tidurlah." Kenan dengan santai merebahkan tubuhnya, lalu ia memiringkan tubuhnya menghadap sang istri. "Apa kamu ingin aku tiduri? Sudah tidak sakit lagi kan? Sudah bisa menjalankan tugasmu sekarang?" Hanin bergidik ngeri. Ia memundurkan tubuhnya, karena takut dengan tatapan Kenan yang seperti benar-benar akan memakannya hidup-hidup. "Aku lebih baik tidur di sofa." Hanin beranjak dari tempat tidur itu dan langsung duduk di sofa. Kenan tertawa geli, melihat ekspresi sang istri yang ketakutan. Sementara Hanin hanya bisa menatap tajam ke arah Kenan, sambil memonyongkan bibirnya. Menyebalkan. Hanin menjulurkan lidahnya ke arah Kenan. Kenan langsung melempar selimut ke arah Hanin. "Pakai itu, nanti kedinginan." Hanin menerima selimut yang Kenan lemparkan ke arahnya, dengan tetap merengutkan bibir. Bibir Kenan terus mengembang senyum. Berkali-kali, Vicky memperingatkannya bahwa Hanin memang belum pernah melakukan hubungan seks dengan siapapun termasuk Gunawan. Karena Vicky sudah mensurvei ke beberapa teman Hanin, dan semua mengiyakan hal itu. Vicky pun meyakini bahwa Hanin adalah wanita baik-baik, karena track record-nya tidak pernah berkelakuan buruk sejak sekolah, dan selalu memiliki teman yang baik-baik pula. Kini Kenan percaya dengan apa yang dilaporkan sahabatnya. Setelah 2 malam tinggal bersama satu atap dengan wanita penggoda yang berhasil menggodanya. Walau sebenarnya Hanin tak pernah menggoda pria arogan itu. Kenan membuka tirai jendela, membiarkan cahaya matahari pagi masuk ke dalam ruangan itu. Lebih tepatnya, agar Hanin terbangun karena cahaya matahari itu akan persis mengenai sofa tempat Hanin membaringkan dirinya di sana sejak semalam. Cahaya itu menyilaukan kelopak mata Hanin, membuatnya terbangun. Ia tertidur lagi setelah melaksanakan sholat subuh. Kenan pun menyaksikan Hanin yang tengah menjalankan kewajibannya. Walau setelah itu Kenan memejamkan kembali matanya. "Bangun, dasar pemalas." Kenan menggoyangkan bahu Hanin dengan cukup kencang. Padahal dari tadi Hanin sudah membuka matanya, walau masih setengah karena berat. "Iya, bawel," jawab Hanin yang tak sengaja tangannya meraih handuk yang melilit sempurna di pinggang Kenan untuk meraih sanggahan tangan, agar ia bisa bangun dan terduduk di sofa itu. Saat membuka tirai jendela, Kenan memang masih dalam keadaan yang masih belum berpakaian dan hanya melilitkan handuk di pinggangnya, dengan rambut yang basah, dan baru saja keluar dari kamar mandi. Tangan Hanin sontak membuat handuk Kenan melorot dan jatuh ke lantai. "Au!" teriak Hanin dan langsung menutup wajahnya. Baru kali ini Hanin melihat senjata pria. Kenan tersenyum. "Pakai kembali handukmu, cepat!" Iya, sudah." ucap Kenan berbohong. Lalu Hanin membuka wajahnya. Singkong! Teriak Hanin lagi dan kembali menutup wajahnya, membuat Kenan kembali tertawa geli. "Ini singkong premium. Kamu akan ketagihan kalau sudah mencobanya." Kenan sengaja mendekatkan wajahnya pada Hanin. Kepala Hanin pun menggeleng. "Mesum! Dasar pria gila! Psiko! Menyebalkan!" teriak Hanin. Sungguh, rasa kesalnya sudah diubun-ubun. Kenan malah mengungkung tubuh Hanin yang sudah terduduk di sofa itu. Ia terus tertawa, hingga perutnya terasa kram. Kemudian setelah puas tertawa, perlahan Kenan pun memelankan tawanya dan hening. Karena dirasa Hanin bahwa Kenan sudah menjauh, ia pun membuka wajahnya. Namun Hanin terkejut.
Ternyata wajah Kenan justru berada tepat di depan wajahnya. "Oh, kok masih di sini?" Sontak, Hanin menahan dada terbuka Kenan yang ingin memajukan wajahnya untuk lebih dekat dengan wajah Hanin. Dengan cepat Kenan mencium bibir ranum Hanin. Ia menarik tengkuk Hanin agar Hanin tak melepas pagutan itu secara sepihak, dan ia dengan leluasa memperdalam ciuman itu. Untung saja, sebelum melaksanakan kewajibannya subuh tadi, Hanin sudah menggosok gigi dan membersihkan wajahnya, walau ia belum membersihkan diri seluruhnya dari kemarin karena sakit. Seperti biasa ketika Kenan melumat bibir itu, Hanin akan meronta dan terus berontak untuk dilepaskan. Lidah Kenan pun semakin liar. Ia menekan tengkuk Hanin dan tak melepaskan pagutan itu hingga pasokan udara di dada Hanin menipis. "Cukup, Kenan!" Hanin menahan dada Kenan dengan napas terengah-engah. Namun Kenan belum puas menikmati bibir manis itu. Ia kembali menarik tengkuk Hanin dan menciumnya. "Ken!" Suara Hanin tercekat, karena Kenan dengan cepat membungkam bibir itu lagi. Dengan rakus Kenan melahap bibir atas dan bawah Hanin bergantian. Dan sepertinya Hanin pun sudah menikmati ciuman panas itu. "Ini ciuman terakhir kita," pikir Hanin, karena sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, ia benar-benar akan kabur dengan segala macam cara. Di Bandung, Irma sudah menunggunya. Sahabatnya itu sudah mengabarkan bahwa lusa ia akan diinterview di kantor tempatnya bekerja. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.